Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk PKD Kecamatan Bangsal. Hari ini saya coba untuk membuat sebuah video terkait dengan hasil dari rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, yaitu tentang pengawasan pembentukan PPDB, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih. Nah, dasar pengawasan dalam pembentukan PPDB yaitu ada di Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 SE Bawaslu RI nomor 0351. Dasar pembentukan PPDB yang pertama yaitu yang pasti Undang-Undang 10 tahun 2016 dan dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya, untuk syarat PPDB yaitu tidak serumit untuk mendaftar sebagai KPPS, PPS atau PPK ya. Jadi syarat PPDB itu lebih mudah. Yaitu yang pertama tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin. Yang kedua jelas yaitu independen dan tidak berpihak. Jadi kalau misalkan yang diusulkan oleh PPS itu jenengan tahu kalau dia itu pernah misalkan menjadi tim ses ataupun menjadi anggota parpol itu tidak boleh. Terus yang ketiga, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba ini sudah jelas. Nanti berupa surat pernyataan. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Ini juga sudah jelas. Jadi nanti PPDB melakukan input terhadap hasil coklit yang dilakukannya selama 1 bulanan. Terus yang ini ada penambahan yaitu usia antara 20 sampai 50 tahun. Nah, ini juga hasil dari SEKPU RI yang diturunkan tanggal 24 Juni 2020. Jadi ini terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Terus yang keenam yaitu tidak mempunyai riwayat degeneratif. Nah, ini untuk riwayat penyakit degeneratif itu seperti apa? Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Jadi nomor 1, surat pernyataan berisi 6 poin di samping di atas kertas bermaterai. Jadi nanti berupa surat pernyataan dan bermaterai. Terus yang kedua itu surat pernyataan bebas dari COVID-19 di atas kertas bermaterai juga. Terus yang ketiga yaitu fotokopi KTP elektronik. Ini nanti masalah teknis, jadi dari pihak BPS nanti yang akan melakukan verifikasi. Lanjut. Nah, untuk persyaratan tambahan, syarat PPDB yaitu PPDB wajib bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya. Ini berupa fakta integritas. Jadi artinya PPDB melakukan tanda tangan di atas fakta integritas, jadi kesanggupan untuk melakukan pekerjaan pencocokan dan penelitian itu dari rumah ke rumah. Kenapa harus dari rumah ke rumah? Nah, ini bercermin dari beberapa pemilu. Masalah DPT itu kan selalu menjadi alat untuk sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang tahun di 2019 yang lalu, Paslon 02 kan juga menggugat terkait dengan data DPT. Nah, sebenarnya kalau DPT itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh PPDB, yaitu pencocokan dari rumah ke rumah, maka hasil dari daftar pemilih itu pun juga akan valid. Nah, tapi yang sekarang ini kan yang paling banyak dirasakan di bawah itu kan dikerjakan di atas meja tanpa harus jalan-jalan ataupun dari rumah ke rumah. Nah, ini nanti sebagai PKD jenengan harus memastikan bahwa PPDB tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan fakta integritas yang ditandatanganinya. Yang kedua yaitu PPDB wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 surat pernyataan.
Jadi nanti ketika PPDB melakukan pekerjaannya, dia harus memakai peralatan-peralatan APD lengkap dan protokoler COVID. Nah, ini wajib juga harus kita awasi. Jadi kalau misalkan PPDB-nya nggak pakai masker atau apa namanya itu nggak bawa hand sanitizer atau apa itu, tolong diingatkan. Artinya jenengan nanti juga saling membantu mengingatkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Lanjut. Nah, ini yang syarat yang tadi, apa penyakit degeneratif dan contohnya. Nah, ini dari Mbak Google ya. Jadi beberapa jenis penyakit degeneratif yang paling umum adalah kanker, diabetes, Parkinson, Alzheimer, rheumatis dan lain-lain. Nah, ini syarat yang harus yang harus ada, yang harus dihindari lah dari calon PPDB yang diajukan oleh PPS. Jadi nanti kalau misalkan calonnya ini jenengan tahu, oh iku wonge apa pernah kena kanker atau kena diabetes atau kena Parkinson, itu harus dikasih saran, apa enggak diganti saja. Takutnya nanti ini kan di masa-masa COVID, dia harus bekerja dari rumah ke rumah, nanti kemungkinan berpotensi besar kan juga kena penyebaran COVID kan juga malah bahaya untuk kesehatan dia. Nah, itu lanjut ya. Nah, ini. Petugas pemutakhiran data pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jadi, yang menjadi PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih adalah orang-orang yang diusulkan oleh PPS setempat. Jadi kalau misalkan nanti PPS punya nama ini untuk ditaruh di TPS ini, yaitu memang usul dia. Jadi bukan pendaftaran seperti pendaftaran KPPS, PPS atau PPK, itu beda lagi ya. Jadi ini usulan murni dari PPS. Terus yang kedua yaitu jumlah petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 orang untuk setiap TPS. Nah, misalkan di Bangsal, di ini Gayam. Di Gayam ada 5 TPS. Jadi petugas PPDB itu juga sebanyak 5 orang. Jadi setiap TPS harus hanya ada 1 orang. Nah, kalau di Bangsal itu total ada 97 TPS. Jadi nanti ada sekitar 97 orang yang akan melakukan coklit dari rumah ke rumah. Yang ketiga, pembentukan PPDB harus menyesuaikan dengan protokol COVID-19. Ini wajib. Jadi setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh pelaksana sebelah PPS, KPPS nantinya itu harus mematuhi protokoler COVID. Nah, untuk teknisnya jadi seperti ini. PPS berkoordinasi dengan rukun warga, RW atau RT atau kepala adat atau masyarakat untuk mendapatkan calon PPDB. Berkoordinasi, tanya kepada Pak RT atau Pak RW-nya, sopo iki sing dadi PPDB, sing gelem coklit. Nah, ini. Terus kemudian kalau sudah ada usulan, maka calon PPDB melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS. Kemudian PPS setor ke PPK, PPK ke KPU, KPU menurunkan hasil penetapan, kemudian PPS mengumumkan melalui pengumuman nama-nama calon PPDB di wilayahnya. Nah, ini PPS mengusulkan calon PPDB ke KPU ini ya. Nah, terus hasilnya yaitu PPDB ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto berdasarkan usulan PPS. Nah, ini jadi ditetapkannya oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Untuk jadwal dan mekanisme pembentukan PPDB, ya ini yang pertama, koordinasi PPDB dengan RT RW itu 20 hari. Mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020. Yang kedua, yaitu pembentukan PPDB 20 hari juga, 24 Juni sampai 14 Juli 2020.
Ini calon PPDB. Yang pertama, calon PPDB melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS. Terus selanjutnya PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama calon. Nama-nama calon diumumkan. Terus yang ketiga, PPS mengusulkan calon PPDB kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk ditetapkan. Jadi nama-nama calon PPDB itu diusulkan ke PPK, PPK setor nama ke KPU Kabupaten Mojokerto. Nah, setelah itu KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan PPDB berdasarkan usulan dari PPS, jadi ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Kemudian selanjutnya KPU juga mengumumkan nama-nama PPDB melalui media website atau media komunikasi lainnya. Terus nanti nama-namanya ditempel juga di wilayah desa masing-masing. Kemudian di teknisnya ada bimbingan teknis PPDB 4 hari. Nah, ini masalah ini ya. Apa namanya teknis di PPS di wilayah KPU. Terus untuk masa kerja PPDB pemilihan 2020 yaitu 1 bulan. Jadi 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Nah, untuk rencana jumlah TPS 2020 KPU Kabupaten Mojokerto untuk Bangsal yaitu 97 TPS dengan jumlah laki-laki sekitar 20.015 dan perempuan 20.310. Total jumlah pemilih 40.325. Nah, dari sini nanti akan ada alat kerja pengawasan yaitu AKP. Nanti habis ini saya contohkan bagaimana cara mengisi AKP-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.